Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak kami, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran PPKN untuk kelas 10 dengan judul Ancaman Terhadap Negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Anak kami, di sini kita lihat menu utama daripada pelajaran kita pada hari ini, yaitu mulai dari pengertian, jenis-jenis ancaman, kategori ancaman, ancaman terhadap bangsa Indonesia, dan faktor-faktor. Pengertian ancaman. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Jenis-jenis ancaman terbagi dua macam. Yang pertama disebut namanya dengan ancaman militer. Sedangkan yang kedua disebut namanya dengan ancaman non-militer. Antara ancaman militer dan non-militer adalah dua ancaman yang sangat membahayakan negara kita. Adapun yang termasuk contoh ancaman militer adalah seperti agresi. Apa yang dimaksud dengan agresi? Agresi merupakan penggunaan kekuatan bersenjata yang dilakukan oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa. Agresi ini merujuk kepada suatu perilaku yang dimaksudkan untuk membuat objeknya mengalami rasa sakit atau dalam keadaan bahaya. Tindakan agresi ini bisa dilakukan secara verbal maupun fisik. Bahkan kegiatan merusak barang serta perilaku destruktif lainnya juga termasuk ke dalam definisi dari agresi. Walaupun demikian, agresi atau serangan ini tidak sama dengan ketegasan. Bentuk agresi atau serangan. A. Invasi. Invasi merupakan suatu bentuk aksi militer di mana angkatan bersenjata atau suatu negara yang berusaha memasuki daerah yang telah dikuasai oleh negara lain yang bertujuan untuk menguasai daerah tersebut atau bahkan mengubah pemerintahan yang berkuasa. Invasi ini bisa menjadi salah satu penyebab perang dan bisa digunakan sebagai salah satu strategi untuk menyelesaikan perang, atau bahkan bisa menjadi inti dari perang itu sendiri. Tujuan akhir dari invasi ini biasanya merujuk dalam skala yang besar dan dengan jangka waktu yang panjang, dan pasukan yang besar sangat dibutuhkan dalam mempertahankan daerah yang diinvasinya. Contoh invasi udara murni ialah pertempuran Krete, Operasi Tuesday, Operasi Market. Bombardemen. Apa yang dimaksud dengan bombardemen? Nah, kami perhatikan. Bombardemen merupakan suatu bentuk penggunaan senjata atau bom yang dilakukan oleh musuh melalui angkatan udara. Berikutnya, blokade. Apa itu blokade? Blokade merupakan suatu bentuk pengepungan atau penutupan suatu daerah, kawasan, tempat, atau negara, sehingga orang-orang, barang, kapal, dan sebagainya tidak bisa keluar masuk dengan bebas. Blokade merupakan salah satu hal yang hampir ada di semua bentuk kampanye militer, serta alat pilihan untuk melakukan peperangan ekonomi melawan negara musuh. Ada 3 jenis blokade, yakni blokade laut, blokade listrik, dan pengepungan. Contoh dari blokade adalah blokade Berlin. Serangan unsur angkatan bersenjata yang ada di dalam suatu wilayah negara, di mana tindakan atau keberadaannya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berikutnya, tindakan yang mengizinkan penggunaan wilayahnya sebagai daerah persiapan agresi.
Dan berikutnya, pengiriman kelompok bersenjata untuk melakukan tindak kekerasan. Pelanggaran wilayah. Pelanggaran wilayah merupakan suatu bentuk tindakan dengan memasuki suatu wilayah tanpa izin, baik itu oleh pesawat terbang tempur maupun kapal-kapal perang. Salah satu contohnya adalah helikopter yang berpenumpang Menteri Pertanian Malaysia mendarat di daerah Nunukan. Contoh berikutnya, helikopter yang berpenumpang Menteri Pertanian Malaysia mendarat di Nunukan. Helikopter charteran yang membawa Menteri Pertanian Malaysia mendarat di lapangan helipad Yonif 521, Kampung Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Sesaat setelah mendarat, helikopter tersebut bahkan masih tetap menyalakan mesinnya. Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang tengah bertugas langsung menghampiri helikopter yang mendarat tanpa adanya izin itu. Berikutnya, pesawat militer Malaysia terobos ambalat. Pesawat militer milik Malaysia disebut-sebut telah memasuki kawasan dan melanggar wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan. Blok ambalat, kejadian ini tercatat untuk yang kesekian kalinya. Berikutnya, spionase. Apa itu spionase? Ya, mungkin anak kami sering melihat sebuah kereta dengan memiliki kaca spion. Nah, kaca spion itu ada gunanya itu untuk melihat ke muka dan ke belakang. Dalam hal ini, spionase juga merupakan suatu bentuk kegiatan dari intelijen yang dilakukan guna mendapatkan suatu informasi atau rahasia militer atau negara. Spionase juga bisa diartikan sebagai bentuk pengintaian, memata-matai, yang merupakan suatu praktik guna mengumpulkan informasi tentang suatu organisasi atau lembaga yang dianggap rahasia tanpa adanya izin dari pemilik yang sah dari informasi tersebut. Contoh spionase asing di Indonesia, salah satunya adalah aksi Allen Pope. Berikutnya, Intel Soviet. Jaringan intelijen Uni Soviet ternyata pernah beraksi di Jakarta, tepatnya pada tahun 1982. Seorang perwira tinggi TNI, Letnan Kolonel Susdarjanto, membocorkan dokumen data-data kelautan Indonesia kepada Alexandre Vinenko, seorang intel yang mengepalai kantor cabang maskapai Aeroflot di Jakarta. Sabotase merupakan tindakan pengerusakan yang dilakukan secara terencana, yang disengaja dan tersembunyi terhadap peralatan, personil, serta aktivitas dari bidang sasaran yang ingin dihancurkan yang berada di tengah-tengah masyarakat. Kehancuran ini menimbulkan efek atau dampak psikologis yang besar. Sabotase bisa dilakukan terhadap beberapa struktur penting seperti contohnya infrastruktur, struktur ekonomi, dan lain sebagainya. Berikutnya, pada masa Revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia, para pejuang melakukan sabotase dengan merusak berbagai macam fasilitas, seperti contohnya jalan, jembatan, pabrik, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Aksi yang dikenal dengan nama aksi Bumi Hangus ini memiliki tujuan agar fasilitas tersebut tidak bisa digunakan oleh pihak Belanda. Aksi teror bersenjata merupakan aksi yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang bekerja sama dengan terorisme di dalam negeri atau luar negeri yang berskala tinggi sehingga bisa membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa. Contoh aksi ini adalah aksi serangan Jakarta tahun 2016. Berikutnya, serangan Jakarta tahun 2016. Serangan Jakarta tahun 2016 merupakan serentetan peristiwa yang sedikitnya 6 ledakan serta penembakan di daerah sekitar Plaza Sarinah, Jalan Muhammad Tamrin, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, tepat pada tanggal 14 Januari 2016. Dan terakhir, pemberontakan merupakan cara, proses, perbuatan memberontak atau menentang terhadap kekuasaan yang sah. Contoh yang terjadi adalah pemberontakan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia yang merupakan perang saudara.
Perang saudara ini merujuk kepada suatu jenis perang di mana bukan dua atau lebih negara yang menjadi kubu yang berlawanan satu sama lain, namun beberapa praksi saudara di dalam satu entitas politik. Dalam bahasa Inggris, perang saudara ini disebut dengan civil war, yang secara harfiah artinya perang warga sipil atau perang madani. Barangkali sampai sini dulu materi pelajaran kita pada hari ini. Ya, kalau ada hal-hal yang kurang jelas, anak-anak kami silakan buat di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.